Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Etanda Dwiapiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diet pada atlet bola voli. Nah, eh, ini mau sambil share screen ya, mengenai dietnya. Nah, ini tadi sudah saya buka PPT-nya. Yang pertama, untuk diet tuh nggak hanya untuk orang-orang sehat atau yang bukan atlet. Atlet pun juga memerlukan diet loh. Gitu. Mengapa sih atlet bola voli itu perlu diet? Nah, pemain bola voli ini membutuhkan diet yang seimbang untuk mendukung kinerja fisik dan mencegah cedera terkait olahraga. Pemain voli memiliki kebutuhan energi dan protein yang sedikit lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Nah, pengaturan gizi yang baik saat latihan maupun pertandingan akan mengarahkan atlet untuk memiliki kondisi kebugaran yang baik dalam berkompetisi untuk mencapai prestasi. Tujuan dietnya untuk atlet voli ini yang pertama, memberikan asupan yang adekuat dan bergizi untuk atlet. Yang kedua, mempertahankan status gizi normal atau meningkatkan status gizi atlet. Yang ketiga, peningkatan status kebugaran dan prestasi saat kesehatan jangka panjang. Dan keempat, membiasakan atlet mengatur diri sendiri untuk makan makanan seimbang. Nah, ini berbagai cabang olahraga itu memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda-beda, baik dari karbohidratnya, dari lemaknya, kemudian jenis olahraganya pun gitu. Kalau dari bola voli sendiri, kita lihat di sini di cabang olahraganya, dia merupakan jenis olahraga permainan yang kondisinya yaitu membutuhkan karbohidrat itu 50-60%, lemak 30-35%, dan protein 12-35%. Nah, di sini buat adik-adik atau teman-teman yang merupakan seorang atlet ataupun punya teman atau temennya itu atlet voli tapi makannya sembarangan atau gimana. Nah, sebenarnya untuk atlet itu sudah ada pengaturan makannya, di mana ada pengaturan sebelum pertandingan, saat pertandingan, atau setelah pertandingan. Nah, ini sebelum pertandingan baiknya gimana sih, konsumsi apa sebelum pertandingan? 3-4 jam sebelum bertanding itu makanan lengkap. 2-3 jam sebelum bertanding bentuk makanan kecil, misalnya ada roti, dan 1-2 jam sebelum bertanding makanan cair berupa jus buah. Kemudian 30-60 menit sebelum bertanding hanya boleh mengkonsumsi minuman cair. Gitu. Misal bertandingnya sore jam 4, berarti 30-60 menit sebelum bertanding hanya boleh mengonsumsi minuman cair. Berarti cuma boleh minum air putih atau minuman isotonik. Apa itu minuman isotonik? Minuman isotonik itu minuman yang dapat menggantikan cairan tubuh seperti itu. Misalnya ada Maison atau minuman Pocari Sweat. Nah, seperti itu tuh juga penting sekali untuk para atlet, terutama atlet yang keluar cairannya tuh lebih banyak, keringatnya kan pasti lebih banyak keluar. Nah, itu cairan keluar harus segera diganti, seperti untuk menggantinya dengan cairan-cairan seperti cairan isotonik. Saat pertandingan, nah saat pertandingan ini dianjurkan mengkonsumsi air dengan volume berkisar 100-150 mili setiap 30-45 menit. Air diminum harus mengandung karbohidrat dan mineral dalam jumlah yang seimbang atau isotonik tadi. Selanjutnya setelah pertandingan diberikan 1-2 gelas air dengan suhu 15-20 derajat. Setelah itu setengah jam setelah bertanding minum jus buah, kemudian 1 jam setelah bertanding jus buah lagi, kemudian snack ringan atau makanan yang mengandung karbohidrat. Dan 2 jam setelah bertanding makanan lengkap dengan porsi kecil yang mencakup pemberian protein, yang mengganti protein tadi, kemudian lauk pauk yang tidak digoreng dan tidak bersantan, serta banyak sayur dan buah. Biasanya atlet baru merasa lapar 4 jam setelah bertanding, tapi setelah bertanding biasanya juga langsung makan. Nah, seperti itu gitu. Kemudian moderate training. Nah, voli ini termasuk dari moderate training, di mana pembagian karbohidratnya itu 3/8 bagian atau 40-70% karbohidrat. Kemudian proteinnya 1/4 bagian.
berperan penting dalam pertumbuhan otot. Nah, protein itu bisa dari hewani ataupun dari nabati. Hewani itu bisa dari ayam, dari telur, dari daging sapi, dari ikan. Kalau protein nabati itu dari tempe atau tahu atau sejenisnya yang berasal dari tumbuhan. Kemudian sayurnya 3/8 bagian. Ini sumber zat gizi mikro, kayak akan vitamin dan juga mineral. Dia juga berfungsi mengatur sistem imun, jadi atlet tidak mudah terserang penyakit, seperti itu. Kemudian lemak berguna untuk membangun dan memelihara membran sel dan tidak boleh diabaikan dalam perencanaan gizi, terutama asupan lemak tidak jenuh tunggal atau omega 3 untuk mengurangi asupan jenuh dan lemak trans. Kemudian cairannya bisa air putih atau sprouting atau jus buah dengan kandungan karbohidrat 5-7%. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai diet pada atlet bola voli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.